thank you. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga untuk KMJ kita. Pagi ini kita akan melakukan pelatihan seri kedua, yaitu mengenai sosialisasi tipe-tipe jurnal, terutama yang bisa diikuti oleh kalian siswa, dan juga seperti apa sih sebenarnya format jurnal. Saya yakin teman-teman udah tahu juga karena udah banyak pasti tugas membaca jurnal ya, tapi nggak ada salahnya kita mendapatkan informasi lagi dari KMJ. Seperti yang teman-teman ketahui, KMJ ini adalah Chief Director ya KMJ, Editor in Chief kan? Editor in Chief untuk AJIS. Nah, AJIS ini adalah jurnal jurusan kita yang sudah memiliki atau terindeks Sinta 2 secara nasional, dan itu luar biasa loh prestasinya. Kalau nggak salah ini KMJ sama tim juga sedang berusaha untuk meningkatkan akreditasi ya KMJ, benarkah? Kan demikian, luar biasa. Oke, jadi kalau hari ini sebenarnya sistemnya sederhana, akan ada materi nanti dari KMJ, kemudian ada tanya jawab, tidak akan ada latihan seperti pelatihan yang lalu karena tidak dibutuhkan untuk sosialisasi ini. Jadi mungkin akan cukup, tidak akan memakan waktu yang lama seperti pelatihan yang kemarin. Ada orang hati, ada cup, ada air, terus ada Baik. botol, ada donat. Ya. Jadi begitulah secara umum sistemnya, ada materi dan ada bagian tanya jawab nanti. It's quite simple. Jadi saya akan menyerahkan sekarang langsung kepada KMJ. Teman-teman mohon bantuannya untuk menyimak, dan kemudian nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya langsung ke KMJ-nya. KMJ, di manakah dirimu yang cantik cerita ini? Ya, aduh sorry, ini pakai HP soalnya, jadi harus geser-geser untuk nyari MJ-nya di mana. Oke, teman-teman, saya serahkan ke MJ ya. Sekali lagi MJ terima kasih banyak untuk bantuannya. Nanti kalau MJ kesulitan share screen, ada Frida yang bisa bantu kita. Silahkan KMJ. Belum, sebentar. Lupa. Nah, silahkan MJ. Teman-teman bisa lihat layarnya udah ini, share screen udah bisa dilihat teman-teman. Sudah, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ya sosialisasi ini mungkin beberapa ilmu ini udah teman-teman ketahui di dalam membaca jurnal, dan kemudian juga mungkin di kelas dalam metodologi penelitian juga udah pernah diajarin juga bagaimana menulis yang baik. Cuman ini fokus ke artikel ilmiah gitu. Ada beberapa hal yang bakal disampaikan melalui sosialisasi ini. Oke. Bentar ya. Pertama itu pentingnya publikasi ilmiah apa sih buat mahasiswa gitu. Selama ini kan kita membayangkan bahwa yang publikasi ilmiah ini dosen, peneliti gitu kan. Mahasiswa ya biasanya ya bikin tugas gitu, nggak terlalu urgent untuk dipublikasikan tulisannya. Terus kemudian nanti ada beberapa tips, trik untuk publish artikel bagi mahasiswa. Kemudian jurnal-jurnal hubungan internasional apa sih yang bisa teman-teman pilih untuk submit tulisan gitu. Karena kan jurnal-jurnal HI ini juga ada klasifikasinya. Nah, nanti akan ada penjelasan tentang itu. Dan yang terakhir itu etika publikasi bagi mahasiswa. Kira-kira 4 bagian inilah yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam sosialisasi ini.
Oke, kita langsung ke bagian yang pertama, yaitu publikasi itu buat apa sih bagi mahasiswa. Yang paling signifikan adalah pertama itu memperdalam materi dan aktualisasi diri. Nah, ketika teman-teman menulis, tentu itu akan memberikan pengalaman baru bagi teman-teman dalam mengaplikasikan sebuah teori atau dalam mendalami sebuah isu, sehingga ini keuntungan yang pertama kali teman-teman rasakan adalah materi akan lebih dikuasai, dan kemudian itu adalah bentuk aktualisasi diri sebagai seorang mahasiswa gitu. Nah, yang kedua ini manfaat yang paling kelihatan. Yang kedua yaitu adalah nilai jual bagi teman-teman yang melamar pekerjaan, terutama ini pekerjaan yang bergerak di bidang pendidikan seperti kayak di lembaga riset atau di NGO. Juga ada beberapa NGO yang memberikan nilai lebih bagi pelamar yang telah pernah publish tulisan gitu. Apalagi ini adalah publish yang ilmiah. Dan yang ketiga itu adalah persiapan bagi teman-teman untuk kuliah magister. Pertama, dalam apply menjadi mahasiswa S2 aja itu ada wawancara kan. Nah, di wawancara itu nanti ketika teman-teman udah pernah publish tulisan di sebuah jurnal, itu jadi nilai tambah bagi sebuah kampus untuk menerima teman-teman sebagai mahasiswa S2. Dan yang kedua, ketika kalian memilih untuk kuliah S2, rata-rata tugasnya itu adalah artikel jurnal. Nggak ada lagi tugas bikin makalah atau tugas paper review dan segala macam, itu udah nggak ada. Nah, tugas itu rata-rata adalah tugas artikel jurnal. Nah, makanya ini penting bagi teman-teman yang benar-benar concern mau di bidang akademis untuk memiliki skill ini untuk menulis artikel ilmiah gitu. Inilah mungkin tiga fungsi utama, manfaat utama dari publikasi ilmiah bagi mahasiswa, sehingga ditambah lagi saat ini nggak bisa tamat S2, syaratnya itu tamat S2 harus publish di jurnal. Ada kampus yang harus publish di jurnal internasional, ada yang harus jurnal nasional. Jadi publikasi itu sekarang sudah menjadi hal yang wajib bagi mahasiswa, terutama mahasiswa S2. Jadi kalau teman-teman mau S2, rasanya memang harus dipersiapkan dari sekarang pengetahuan-pengetahuan tentang bagaimana menulis artikel jurnal yang baik gitu. Oke, bagian kedua kita masuk ke karakteristik artikel yang baik. Dia ada dua karakteristik yang baik itu, dia sesuai format. Yang kedua itu konten. Nah, kalau format ini menurut Kakak ini lebih simpel ya. Teman-teman bisa akses di jurnalnya sendiri, fokus dan skopnya apa. Nanti kita buka satu-satu ya, misalnya jurnal yang akan kita pilih. Kan di situ nanti dijelasin fokus dan skop mereka, misal kebijakan luar negeri, atau ekonomi politik, atau bicara tentang rezim gitu. Nah, teman-teman sesuaikan saja dengan fokus dan skop yang ada di jurnal tersebut. Dan yang kedua, nanti di masing-masing jurnal itu punya author guideline bagaimana cara membuat citasi yang mereka inginkan, dan begitu juga ada template. Nah, ikutin aja template yang telah mereka berikan gitu. Nah, rata-rata kalau sudah sesuai dengan template, maka formatnya dapat diterima dengan baik gitu. Nah, kalau untuk format, Kakak rasa teman-teman nggak perlu bingung, karena tinggal mengikuti template yang udah diberikan oleh jurnalnya. Nah, yang agak ribet itu adalah bagaimana menulis jurnal dengan basis konten yang baik. Konten yang baik itu terdiri dari artikel ilmiah itu rata-rata terdiri dari abstract, introduction, method, result, and discussion. Nah, masing-masing part itu akan dinilai apakah sudah tepat atau belum. Kita mulai dari abstrak.
abstrak itu harus ada komponen-komponen ini. Pertama, dia harus punya problem statement yang baik, yang clear. Yang kedua, udah terlihat tujuan dari penelitian ini apa. Dan yang ketiga itu clear metode dan konsep yang digunakan. Dan yang terakhir, finding-nya, temuannya itu konkret gitu, sesuai dengan tujuan dari penelitian. Nah, nanti akan Kakak perlihatkan contoh tulisan yang lumayan ya, bukan baik juga, karena dibilang baik nanti malah terlalu pede gitu. Yang kedua, ini adalah bagian introduction. Nah, di bagian introduction ini, sebuah artikel ilmiah yang baik adalah bagian introduction-nya itu tidak terlalu panjang. Semakin dia bisa merumuskan masalah penelitian dengan kalimat yang lebih simpel dan pendek, itu maka lebih baik. Oke, isi dari introduction itu adalah masalah dari penelitiannya itu jelas. Jadi tidak bertele-tele panjang lebar. Dia harus sudah fix masalahnya ketika secara teoritis fenomena ini seharusnya seperti ini, seperti X misal, tapi ternyata yang terjadi adalah Y. Nah, itu clear. Dan didukung oleh data yang cukup, sufficient data. Nah, masalah itu akan menjadi reliable, maksudnya orang akan percaya bahwa itu adalah masalah ketika di backup dengan data yang banyak gitu. Dan yang ketiga, nah di bagian introduction dalam artikel ilmiah itu udah ada literatur review. Jadi literatur review itu paling cuma 2 paragraf, teman-teman. Jadi di situ disebutkan bahwa penelitian sebelumnya telah menemukan A dan B, misal seperti itu. Nah, belum ada penelitian serupa yang mencoba menganalisis dengan konsep yang saya tawarkan. Nah, jadi disitulah letak signifikansi dan novelty dari penelitian. Bagian literatur review ini yang cuman 2 paragraf itu sangat penting dalam mengecek artikel ini baik atau tidak. Dan terakhir, ulang kembali apa tujuan dari penelitian ini gitu di bagian introduction. Pengalaman Kakak sebagai editor jurnal, cukup dengan melihat abstrak dan introduction, kita bisa tahu penelitian ini tepat atau tidak gitu, diterima atau enggak. Jadi abstrak dan introduction itu memang harus clear. Nah, ketika abstraknya nggak jelas, introduction-nya juga nggak jelas, biasanya editor nggak baca lagi metode dan result dan discussion-nya. Gitu. Putus-putus, teman-teman? Suaranya kecil tadi, Kak. Oh, kecil ya? Sekarang? Sekarang udah jelas. udah lumayan, Kak. Oke. Tadi sampai introduction ya. Berikutnya metode. Nah, metode ini syaratnya adalah metodenya harus clear dan valid serta sumbernya reliable. Maksudnya jelas dari sumber yang terpercaya gitu. Nah, langsung di bagian metode ini teman-teman langsung tampilkan konseptual framework-nya apa. Misal teman-teman pakai konsep security dilemma misal gitu. Dan penjelasan konsep itu cuman 2 paragraf gitu. Nah, kesulitan dari menulis artikel ilmiah ini adalah kita disuruh untuk merangkum sesuatu yang kompleks menjadi simple. Ya, jadi cuman 2 paragraf, 3 paragraf gitu, yang biasanya kita bikin salaman. Nah, di metode itu cuma 2 paragraf menceritakan konsep. Oke, yang terakhir itu adalah result and discussion. Nah, kembali lagi, temuan dari penelitian ini harus nyambung dengan tujuan dari penelitian.
Misal, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga keutuhan, mencapai food security, misal gitu ya, tujuan dari penelitian. Nah, dalam result and discussion ini memang kelihatan apa aja sih upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia gitu. Jadi memang harus link lagi dengan tujuan dari penelitian ini sendiri apa. Gitu ya. Oke, ini pada dasarnya keempat bagian ini harus sudah clear dalam sebuah artikel, maka rata-rata kalau udah clear di sini bakalan lebih cepat diterima gitu. Oke. Kita lanjut ke list jurnal-jurnal yang bisa teman-teman akses. Sebenarnya jurnal yang ada di Indonesia nih ya, yang HI, itu ada yang ada di Sinta 2 dan 3, ada yang Sinta 4, 5, sama 6. Jadi Sinta itu sampai 1 dan yang paling rendah itu 6. Nah, untuk Sinta 2 dan 3 itu biasanya akan susah bagi mahasiswa untuk submit di sana. Pertama, kadang mereka minta duit, ada publication fee gitu, ada biaya publikasi, dan itu ada yang 500.000, 850, dan itu berat ya kalau mahasiswa submit di sana. Rata-rata itu Sinta 2 dan Sinta 3 itu dia ada biaya publikasinya. Dan mereka rata-rata mengharapkan yang submit itu dosen gitu atau peneliti. Nah, yang bisa teman-teman akses itu ada di yang level 2 dan ketiga, yaitu Sinta 4 sampai 6. Kemudian ada beberapa jurnal yang belum terakreditasi. Nah, Sinta 4 itu ada Dauliah, nanti bisa teman-teman searching, Dauliah itu punyanya Gontor, ada Insignia, ada Nation State Journal, kemudian ada Global Political Studies, ada Dinamika Global, ada Mandala. Nah, ini mereka ada di Sinta 4 dan Sinta 6. Ini bukan berarti jurnal ini tidak baik, cuman manajemen mereka itu masih belum terverifikasi dengan baik. Kadang publikasinya agak lama gitu. Tapi ini adalah potensi bagi teman-teman untuk submit di sini karena mereka membutuhkan tulisan rata-rata. Nah, kalau jurnal Sinta 2 dan Sinta 3, mereka tuh udah kebanyakan tulisan yang masuk gitu. Jadi mereka agak lebih memilih. Sedangkan kalau Sinta 4 sampai 6, mereka butuh tulisan untuk publish. Nah, jadi teman-teman bisa cari nanti jurnal Dauliah, Insignia, dan segala macam gitu. Oke, nah yang ini belum terakreditasi. Lagi proses akreditasi rata-rata. Ini ada jurnal PIR, Power in International Relation, punyanya UPU. Ada GDIS, itu jurnal diplomasi dan International Studies, punyanya UIR. Dan kita juga punya jurnal untuk mahasiswa, itu namanya jurnal Vetrian. Pengelolanya itu Kak Silvi. Nah, teman-teman juga bisa submit di Vetrian, karena ini memang dikhususkan untuk mahasiswa. Dan kemudian juga ada jurnal khusus mahasiswa lainnya, kalau nggak salah punya UNPAD ya, mahasiswa sentris. Nah, ini juga diperuntukkan untuk mahasiswa. Jadi yang paling potensial bagi teman-teman saat ini untuk submit adalah di mahasiswa sentris dan di Vetrian. Gitu. Nah, di GDIS masih bisa, di PIR juga bisa. Yang akan susah itu di Sinta 2 dan Sinta 3. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa ada mahasiswa kita yang tembus di jurnal ini. Kayak Bang Haikal gitu ya. Haikal nulis di jurnal global kalau nggak salah. Jurnalnya UI. Itu waktu itu mereka udah Sinta 3 kalau nggak salah ya. Kemudian juga ada si Falhan nulis di JHI ya, kalau kakak nggak salah. Tapi itu
sebelum mereka sampai ke Sinta 2 dan sebelum mereka minta biaya publikasi. Nah, sekarang rata-rata jurnal Sinta 2 dan 3 ini sudah memungut biaya publikasi. Jadi yang paling memungkinkan adalah kedua bagian ini, jurnal Sinta 4 sampai 6 atau jurnal HI yang belum terakreditasi. Gitu. Oke. Kita masuk ke etika publikasi. Oke, etika publikasi jika itu adalah skripsi, maksudnya jurnal ilmiah yang dihasilkan, artikel jurnal yang dihasilkan melalui skripsi yang disadur, dibikin ulang menjadi sebuah artikel, maka teman-teman mahasiswa etika publikasinya adalah meminta izin kepada pembimbing 1 dan pembimbing 2 serta mencantumkan nama dosen pembimbing tersebut sebagai penulis kedua dan ketiga. Gitu. Kalau ini adalah skripsi. Namun jika itu adalah tugas mata kuliah yang di dalam proses pembuatannya itu ada dosen pengampu mata kuliah yang mendampingi, maka teman-teman cantumkan dosen tersebut sebagai penulis kedua. Nah, namun jika itu pure merupakan hasil buah pikiran teman-teman tanpa ada campur tangan dari dosen, ya teman-teman silahkan menulis namanya sendiri gitu. Karena itu adalah hak akademis teman-teman, karena itu hasil cipta kalian sendiri gitu. Namun jika ada bantuan melalui bimbingan dengan dosen, maka etika akademisnya seharusnya teman-teman mencantumkan nama dosen di penulis kedua atau penulis ketiga. Tapi mahasiswa tetap menjadi penulis pertama dalam tulisan tersebut. Itu kita coba buka ini ya, buka jurnal, salah satu jurnal untuk melihat skopnya. Oke, sorry. Kalau mau ganti screen-nya gimana? Gini ya? Oh, enggak aja. Kenapa? Bisa nggak? Udah bisa? Oh, udah. Oke. Bisa. Tapi loadingnya lama banget. Ini Vetrian. Wah, internetnya. Ada yang internetnya bagus nggak? Bisa bantu bukain Vetrian? Oh ini, udah ya? Kelihatan? Enggak? Sudah, Kak. Kelihatan, Kak. Udah ya? Oh, oke. Nah ini Vetrian teman-teman cari di Google bisa Vetrian HI Unan. Ini ada fokus and scope-nya, bisa dilihat. Waduh. Ini. Mana fokus dan scope-nya? Fokus and scope. Wah, jangan-jangan Vetrian ini ya lagi fokus and scope-nya nggak ada. Kita buka AJIS aja deh kalau gitu. Wah, ini berarti disampaikan ke Kak Silvi, fokus and scope-nya. Nah, ini nanti ada ini artikel template. Kelihatan, teman-teman? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Aduh. Silakan itu diklik nanti. Di situ nanti kelihatan formatnya seperti apa. Abstrak itu berapa kata dan segala macam. Ini kalau masalah teknis kayak gini gampang lah. Teman-teman di ASIS kayaknya udah pakar kalau masalah ini ya. Aduh, sinyalnya nggak bagus nih. Rata-rata semua jurnal itu punya template-nya. Jadi silakan di-download template-nya. Nah, langsung nulis di sana aja.
minimal secara format nih, oke. Kelihatan? Ini title, ini abstraknya, ada penjelasan kan, abstract should be clear, bla bla bla. Keywordnya maksimum 5. Ya, ini standar banget nih kalau untuk format. Kakak yakin teman-teman udah pada paham ya. Tabel segala macam. Oke. Ini untuk format. Nah, untuk konten ini ada contoh tulisan kakak, walaupun ini masih ada kekurangan tapi minimal ada lah ya komponen-komponen yang tadi disebutkan di sini. Jadi kunci utama tulisan yang baik itu sebenarnya di abstrak. Coba dilihat ini ya. Jadi kalimat pertama itu jelasin dulu apa sih masalah penelitian ini. Apa yang aneh gitu, apa yang perlu dicari tahu. Jadi gini, kalau di tulisan ini China ini adalah terkait implementasi BRI, Project BRI. Nah, namun Project BRI ini merupakan project-nya China yang mampu menjembatani antara China dengan negara-negara Asia Tenggara. Nah, namun ternyata China ini menghadapi challenge dalam mengimplementasikan proyek tersebut. Nah, ada yang public rejection dan ada ketidakpercayaan publik. Nah, itu masalahnya. Jadi dari awal itu kita udah langsung masuk ke masalah. Nah, kalimat kedua langsung ke terus penelitian ini mau ngapain? Nah, the study aims to, langsung tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis publik diplomasinya Cina dalam mengatasi tantangan-tantangan yang disebutkan tadi. Gitu. Nah, kalimat ketiga langsung ke metode. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi literatur basis internet. Kemudian konsep yang digunakan adalah Chinese Public Diplomacy. Jabarin konsepnya sedikit. Kemudian apa temuannya? This research find that the effort of Chinese public diplomacy, bla bla bla. Nah, ini temuannya. Itu rata-rata kira-kira begitu ya, teman-teman kalau untuk abstrak. Izin Kak, share screen-nya tidak nggak kelihatan? Nggak kelihatan Kak. Oh, sorry. Okay. Oh iya. Oke, kelihatan? Kelihatan Kak. Udah Kak. Ulang lagi dong. Ya. Ini masalahnya China choose Myanmar ini. However, China face challenge in implementing BRI in China in form of public rejection and distrust. Ini adalah masalah penelitian. Kemudian, nah ini tujuan penelitian. The study aims to analyze China, bla 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 bla. Ini adalah tujuan penelitian. Kemudian setelah tujuan penelitian, metode yang digunakan apa? Qualitative research with internet-based literature study data collection. Ini metodenya. Kemudian langsung ke konsep Chinese Public Diplomacy. Dan setelah konsep langsung ke finding. Jadi komponen-komponen itu yang mesti dijabarkan. Ya. Ini keyword, Myanmar, Public Diplomacy, China, and BRI. Jadi abstrak itu kayak apa ya, first impression orang ketika melihat tulisan kita. Jadi ketika abstraknya ngawur, rata-rata itu tulisannya langsung di-reject. Tapi kalau abstraknya minimal komponen-komponen utama kayak masalahnya kelihatan, tujuan penelitiannya jelas, kemudian metodenya ada, konsepnya juga ada, dan temuannya udah clear, relatif ini adalah tulisan yang akan lebih cepat diterima. Gitu. Oke, introduction seperti yang kakak jelasin tadi, isinya ada masalah ya. Ini dijelaskan bagaimana ambisi dari Presiden Xi Jinping, kemudian terlaksanalah proyek BRI, namun ternyata di Myanmar terjadi permasalahan ini.
pada tahun 2011 dari awal konstruksi terjadi bentuk penolakan bla bla bla. Nah, ini kan masalah penelitian nih. Nah, ini bagian ini tuh penting banget dalam sebuah artikel. Yang 2 paragraf ini. Oke. Nah, di sini kita akan menunjukkan bahwa penelitian ini signifikan dan penting. Nah, isinya kan fenomena ini tuh udah pernah diteliti oleh beberapa tulisan, seperti tulisannya Peter Tsai, yang judulnya ini. Nah, yang dia jelasin itu BRI sebagai upaya Cina untuk membentuk kembali perdagangan global, gitu kan. Dan tulisan lain, ada lagi tulisan lain menjelaskan bentuk-bentuk konektivitas dari BRI dari sana. Adalah di sini, the gap analysis that has not been filled in previous. Ini ya, kalimat ini. Apa sih yang belum diteliti orang? Adalah belum ada penelitian yang fokus menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Cina untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam mewujudkan BRI terutama di Myanmar. Nah, itu kalimat kunci dari signifikansi penelitian. Ketika udah ada ini, maka biasanya editor paham, oh inilah novelty dari penelitian ini. Maksudnya penelitian ini bisa memberikan kontribusi keilmuan yang baru gitu. Karena belum ada penelitian yang fokus di fokus yang sama gitu ya. Nah, seperti yang Kak bilang, ulang kembali. The study aims to, jelasin, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya-upaya dari pemerintah Cina dalam menghadapi tantangan. Nah, ini isi introduction. Kalau research method, biasanya simple banget sih research methodnya. Tidak terlalu tidak terlalu susah. Itu biasanya jabarkan saja metode apa yang digunakan, kemudian ya paling kalau perlu menjelaskan konsep, silahkan jelaskan konsep. Kalau rasanya konsepnya tidak terlalu penting untuk dijelaskan, ya tidak usah dijelaskan, langsung diaplikasikan. Nah, ini bedanya dengan skripsi ya. Kalau di skripsi itu kan ada bagian kerangka konsep, itu panjang penjabarannya segala macam. Nah, di artikel jurnal itu tidak perlu dijelaskan karena konsep itu hanya langsung diaplikasikan. Gitu ya. Oke, ini result and discussion. Nah, langsung challenge of BRI implementation in Myanmar. Apa aja sih tantangannya yang dihadapi oleh China? Dijelasin tantangannya, masukin data segala macam. Nah, kemudian ini masih tantangan. Nah, ini dia. Apa upaya diplomasi publik yang dilakukan oleh China? Seperti yang dipakai oleh konsep tadi, ada beberapa cara. Yang pertama itu ada melalui institut ini, Confucius, jelaskan, jabarkan. Jadi konsep itu langsung dipakai aja. Nggak perlu dijelasin lagi. Oke. Upaya yang pertama melalui institut kemudian melalui student exchange, terus analisis. Nah, ini contoh untuk artikel ilmiah yang bisa teman-teman lihat. Kemudian simpulkan bahwa temuan kita misal dari 4 upaya tersebut, upaya yang paling sering dilakukan oleh China itu misalnya melalui bantuan development gitu, misal kayak gitu.
bisa dijabarkan di sini. Oke. Nah, reference ini ya tergantung jurnalnya. Kadang ada yang suka footnote, ada yang suka body note, ada yang pokoknya diikutin aja format yang diinginkan oleh jurnal tersebut. Gitu. Kira-kira itu yang bisa Kak sampaikan. Apalagi yang kurang ya? Miss Ola ada yang ketinggalan rasanya? Kayaknya cukup. Buat saya sih udah banyak info baru ya. Saya aja juga dapat banyak info baru nih, terutama kayak untuk list jurnal-jurnal HI khususnya tadi. Jadi terima kasih untuk itu. KMJ itu perlu diketahui oleh teman-teman. Mana yang sebenarnya bisa teman-teman ikuti, mana yang agak akan sulit buat teman-teman. Mengapa sulitnya? Karena misalnya memang dia dari segi tuntutannya lebih banyak, dari segi biaya juga ada. Oke. Saya rasa udah cukup sampai ke situ. Sebaiknya kayaknya kita ke pertanyaan kali ya. Teman-teman ada pertanyaan nggak untuk KMJ? Silakan kalau ada pertanyaan. Mau nanya Miss ke KMJ. Sebentar, ini karena saya pakai HP nggak Ya, orangnya. Mohon bantuan mengidentifikasi. India. Nindya Miss. Silahkan India. Mau nanya ke KMJ, kan misalkan kalau kita nulis jurnal itu, misalkan di jurnalnya UNIF lain kan Kak, biasanya kan mayoritas pakai bahasa Indonesia. Kalau misalkan mau nulis jurnalnya itu ke bahasa Inggris, itu tuh kita langsung translate ke bahasa Inggris atau bikin ke bahasa Indonesianya dulu Kak? Gimana caranya biar supaya mudah gitu? Terima kasih Kak. Oh iya, sama-sama. Kalau mau in English ya, kalau kakak sih pengalamannya ya, kalau ke bahasa Inggris dulu tuh kayak lama kan, put salah, grammar, bla 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 gitu. Kalau Ya, pengalaman kakak sih kakak bahasa Kak. Indonesiain dulu, bahasa Indonesiain, kemudian ditranslate. Teman-teman nggak bisa akses Grammarly ya? Kalau pakai Grammarly itu lebih enak gitu. Nanti dia kasih ini salah gitu, grammarnya salah atau ini pilihan kata yang lebih baik. Kalau ada aplikasi kayak gitu atau banyak sih yang online kayaknya tinggal di copy paste aja, misalnya satu paragraf nanti dia benerin. Nah, kalau saran kakak sih dibikin aja dulu bahasa Indonesia. Nanti baru nanti ditranslatein gitu. Gitu Nindya. Oke Kak, makasih ya Kak. Sama-sama. Ada lagi yang mau? Kak, Iya, lagi Ratri Kak. mau nanya. Siapa? Ratri, Kak. Oh, oke. Tapi kayaknya agak beda konteksnya, Kak. Karena Ratri emang penasaran aja kemarin kan dapat info. Kalau kayak nonton iseng gitu. Terus ada yang bilang katanya kalau mau apply beasiswa tuh bakal lebih dilihat univ yang tujuan tuh ketika skripsi kita tuh dijadiin paper. Maksudnya tuh gimana, Kak? Nah, iya. Oh, jadi kalau skripsi teman-teman berhasil, kan skripsi itu disuruh dijadikan artikel kan di akhir ya, di artikel jurnal. Nah, ketika artikel jurnal itu publish di jurnal nasional, lebih baik lagi kalau jurnal internasional, maka itu akan jadi apa ya, nilai jual banget gitu. Udah pernah nulis, udah di mana? Di International Journal of bla bla bla. Wah, itu apa ya? Langsung orang pasti akan nerima biasanya gitu. Karena untuk nulis di sebuah jurnal internasional itu susah, bahkan bagi dosen sendiri itu butuh effort yang luar biasa. Kalau mahasiswa bisa, berarti itu kan amazing gitu, teman-teman. Akan sangat membantu kalau mau kuliah kuliah S2. Berarti emang Jadi ujungnya itu kayak hasil dari skripsi kita tuh emang bakal dijadiin jurnal gitu ya, Kak? iya, setiap skripsi nanti pada akhirnya akan dibikin jurnal tuh, artikel jurnal. Nah, namun rata-rata artikel jurnal yang dibikin saat ini kontemporer itu kayak syarat aja gitu supaya sidang, supaya wisuda. Jadi rata-rata tuh kayak ya isi skripsinya dia kopas, dijadikanlah artikel tanpa
memenuhi kriteria yang kakak sebutkan tadi. Jadi yang publish itu nggak banyak gitu. Di antara sekian banyak skripsi, yang publish ya bisa dihitung paling 10% kali ya. Pokoknya nggak banyak. Nah, maka dari itu dengan adanya pengetahuan kayak gini, kakak berharap teman-teman yang ada di sini benar-benar serius gitu. Jadi pas nulis skripsi langsung kebayang bahwa ini akan dipublish. Nah, gitu. Oke Kak, kasih Kak. Kak, Kak, Ya Putri. Putri mau nanya, kan kalau di dalam artikel ilmiah apapun skripsi, kuncinya adalah metodologi penelitian kan, Kak? Nah, untuk di HI sendiri ada nggak Kak rekomendasi buku metodologi penelitian yang bagus, Kak? Soalnya Putri sekarang ini permasalahannya di metodologinya belum paham terlalu jelas, Kak. Kasih, Kak. Kalau buku metode kan banyak sih sebenarnya. Apa sih ya? Metode yang bagus itu tergantung fenomena yang mau dianalisis itu fenomena apa gitu. Jadi nggak bisa dibilang juga bahwa metode ini bagus, tapi kalau dipakai kadang nggak nyambung. Jadi gimana? Kan metode ini kayak gini loh. Ini ada orang nih, kita analoginya ke kedokteran kali ya. Ini ada pasien yang akan dibedah gitu. Nah, alat bedahnya kayak apa namanya tuh, pisau segala macam itu kan teori. Pisau bedah, pisau yang besar, yang kecil, segala macam itu teorinya. Nah, metodenya itu mau dibedah horizontal kah, mau dibedah vertikal kah? Ya tergantung ini orang sakit apa. Berarti kan tergantung case-nya dong. Kalau dia cuman usus buntu, ngapain sangat besar metodenya gitu. Ngapain perutnya dibedah besar-besar, ya perutnya dibedah kecil aja. Jadi ya kembali lagi sebenarnya itu tergantung depends on isunya apa. Kalau isunya misal feminis, ini ada bau-bau gender, feminis juga punya metodenya sendiri gitu. Kalau dia simple aja case-nya, ya nggak usah terlalu berat metodenya. Gitu Putri. Oke, Kak. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Kak, izin bertanya Kak. Ya, Via. Tadi kan ada kayak jurnal-jurnal kayak Vetrian sama mahasiswa sentris itu Kak. Kan kita kadang nggak tahu yang mana yang bakal mempublish jurnal kita gitu kan Kak. Berarti kita boleh ngirim ke beberapa ke beberapa apa gitu kan Kak, Jurnal. ke beberapa yang akan mempublish artikel jurnal. Iya. Nah, ini lupa tadi kakak jelasin ya. Kalau teman-teman mau publish, submit nih. Nah, submit tulisan itu jangan ke beberapa jurnal karena takutnya dia diterima nih di jurnal A, ternyata jurnal B juga nerima. Nah, nanti itu kayak itu menyalahi aturan publikasi karena nanti jurnal ini merasa ketika kita retract tulisan nih tiba-tiba padahal dia udah review, udah melalui proses editing dan segala macam, jadi jurnalnya akan merasa dirugikan gitu. Makanya kita harus benar-benar pilih jurnal yang rasanya itu skopnya cocok sama kita, sama tulisan kita, fokusnya cocok, kemudian tingkat probabilitas diterimanya mungkin akan lebih tinggi. Masukin misalnya ke Vetrian dulu. Nah, paling itu proses review segala macam habis 6 bulan gitu. Nanti setelah 6 bulan keluar bahwa diterima atau tidak diterima. Kalau dia ditolak, ya kita move on ke jurnal lain. Lebih baik kita tunggu satu-satu prosesnya daripada tembak ke semua jurnal gitu. Takutnya itu malah nanti kita di blacklist sama jurnal tersebut. Gitu, Via. Oke, Kak. Makasih, Kak. Ya. Teman-teman, masih ada pertanyaan lain untuk KMJ?
Kayaknya nggak ada ya. Udah pertanyaannya. Saya ada satu pertanyaan nih Kak MJ. Untuk jurnal HI, udah ada nggak sih yang di Sinta 1? Sinta 1 belum, Kak Ola lagi Semoga kayaknya Ajis pada ya. Kayaknya lagi pada amin. mengurus akreditasi. Iya kan? Apa namanya MJ? Prosesnya emang itu ya namanya ya? Iya, akreditasi ya, akreditasi. Berat sih untuk Sinta 1 tuh. Penulisnya harus dari beberapa negara gitu. Jadi nggak boleh cuma dari satu negara ya? Misalnya ASEAN aja nih, misalnya Indonesia, Malaysia, Thailand itu nggak boleh. Jadi harus beberapa region ya, ada di Jadi nggak ASEAN, boleh ada satu di kawasan. nggak belum bisa dibilang internasional kalau kayak gitu. Oh ya? Masih Kalau jurnal internasional Q1 juga kayak gitu juga tuntutannya? Scopus harusnya iya, kalau Scopus. Scopus. Oke, thank you. Itu benar-benar informasi baru. Makasih Kak MJ. Teman-teman yang lain, ada pertanyaan lain kah? Miss, Ratri satu ketemu. Boleh. Silakan. Masalah misalkan kayak itu tuh emang pengajuannya tuh emang rentang waktunya tuh terserah gitu kapan kita mau mengajukan atau emang ada waktunya gitu misalkan nunggu pembukaan mau terima gitu atau gimana? Biasanya jurnal itu ada call for paper, tapi ya pengalaman kakak jurnal-jurnal yang ada call for paper itu jurnal Sinta 2, Sinta 3 yang apa ya? Memang tingkat penerimaannya itu susah. Nah, kalau jurnal-jurnal Sinta 4, Sinta 5 atau jurnal yang belum terakreditasi, biasanya mereka terima aja kok, submit aja, dia nggak ada waktu periode. Nah, nanti teman-teman coba cek ya, di masing-masing jurnal itu kan ada dia publish tiap berapa kali, biasanya 2 kali setahun, misalnya bulan Mei sama November gitu. Nah, berarti wanti-wanti aja, kalau dia publish Mei, berarti kita coba submit di bulan Februari atau Maret gitu. Berarti ini untuk di bulan Mei bisa publish. Jadi memang harus dipelajari jurnal itu dia publishnya tiap sekali berapa. Kemudian kalau memang setelah kita masukin tulisan tapi nggak ada perubahan, maksudnya masih dibiarin aja gitu tanpa ada perubahan sama sekali, nggak di-review, nggak diedit. Nah, nanti teman-teman bisa langsung kontak ke editor in chief-nya. Itu kan ada kontak tuh di jurnal itu. Email aja pemberitahuan bahwa saya sudah submit dari tanggal sekian bla bla bla, tapi belum ada respon. Bagaimana informasinya? Nah, kalau dia bilang ternyata di reject, berarti kita pindah ke jurnal lain. Memang mesti ini ya, mesti kita yang kadang kita jemput bola gitu, kadang yang nanyain, karena memang karena terlalu banyak tulisan kadang ketimbun. Nah, kalau kita concern bertanya ke editornya, dia akan balas, rata-rata balas sih gitu. Makasih Kak. Ya. Kemudian ini ya, plagiasi. Karena masing-masing jurnal itu kan dia nanti cek itu plagiat. Nah, kalau plagiatnya tinggi itu pasti langsung di reject. Nah, makanya kalau deskripsi kan kalau kita kopas-kopas aja dari skripsi itu rata-rata tuh plagiasinya tinggi dong. Karena langsung di copy gitu. Nah, makanya harus diperhatikan bahwa artikel jurnal ini nggak sekedar copy paste dari skripsi, tapi dia benar-benar harus merangkum gitu yang ada di skripsi itu, topik-topiknya, terus masalahnya dipersingkat gitu, di-clearkan. Kalau bisa hanya satu bagian yang kita fokuskan dari skripsi itu, nggak mesti semuanya, karena dia yang penting itu kedalamannya gitu kalau di artikel jurnal gitu. Untuk ada lagi yang mau bertanya? Yang cowok Mufid. Siapa lagi? Bener, Kak. Fit mau nanya, Kak. Oh iya. Dalam penulisan karya ilmiah itu emang harus paraphrase atau gimana, Kak? Kalau misalkan kita ngambil dari suatu sumber, terus sumber itu harus diparaphrase atau
gimana Kak? Tergantung, misal Mufid mau menjelaskan kalau itu kutipan langsung, misalnya pernyataan dari Pak Presiden Obama misalnya gitu, ya itu kan nggak perlu diparaphrase tuh, langsung aja kutip. Tapi kalau misalnya ingin menjelaskan bahwa Amerika Serikat saat ini telah berubah dari negara adidaya menjadi negara yang fokus ke urusan domestik, nah itu kan sebuah kalau mau ide itu mau diambil dari sebuah tulisan ya diparaphrase dong. Karena ya takutnya nanti itu plagiasinya tinggi. Tapi kalau kutipan langsung ya maksudnya untuk memperkuat statement kita bahwa Amerika telah berubah sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump, kutip langsung ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi kutip langsung ini kan nggak boleh banyak-banyak juga ya. Berarti kan tingkat plagiasinya jadi tinggi. Diakalin aja seminimal mungkin gitu. Sebenarnya kalau kita nulis di bahasa Indonesia itu lebih enak ya, memparafras kan secara tidak langsung ketika kita mentranslate itu kan beda, cara ngomongnya kan beda-beda tuh antara translasi si A, si B, si C kan pasti gaya bahasanya beda. Nah, itu lebih enak sebenarnya. Gitu, Mufid. Oke, Kak. Kalau teman-teman punya stok tulisan, misalnya tugas mata kuliah kawasan, misal kayak, ini udah pada ngambil kawasan belum? Kayak Asia Selatan, belum ya? Misalnya tugas EPG atau tugas Asia Selatan, Asia Timur, Timur Tengah gitu. Kalau ada stok dan rasanya itu agak kece gitu ya, nah itu nggak apa-apa dijadikan sebuah artikel jurnal daripada stoknya sayang gitu. Karena pengalaman kakak ya, kalau ada tulisan yang bagus tapi nggak submit juga, takutnya nanti basi, isunya udah nggak in lagi gitu. Nah sayang kan, padahal udah baca artikel, udah riset segala macam, tapi tulisannya malah dianggurin. Kalau ada nih rasanya stok yang lumayan kece, kalau memang butuh dosen untuk diskusi atau apa silahkan. Kan kita availability, kan banyak dosen nih di HI yang bisa ditanyain gitu. Kalau isunya tentang feminis misal ada Kak Ola gitu kan. Kalau misalnya OI ada Kak Anita, tinggal dipilih aja. Gitu teman-teman. Ini ada pertanyaan lain kah, teman-teman? Sepertinya tidak ada. Saya mau nambahin dikit nih dari tadi yang kata KMJ soal, ada pertanyaan tadi dari Putri gitu ya, soal buku. Sebenarnya kalau buku ya sama sih, banyak ya ada buku di luar sana. Cuma saya mau kasih tahu aja ada buku yang available di RR atau Reading Room itu. Ada yang punya, yang kalian pakai buku kitab MPH itu, apa namanya MJ? Siapa nama bapak ininya? Yang buku Muhtar Mas'ud. Ada itu ya di RR, kalau teman-teman butuh ada itu. Kemudian di RR juga ada ini nih, Research Methods in IR. Oh iya. Ini sebenarnya bukunya cukup lengkap ya, bukan cukup sih, emang bagus. Dia lengkap nih, dia kasih tahu ada qualitative method gimana, IR, quantitative method gimana, kalau mixed method, case study kayak gimana. Cuma emang ini bahasa Inggris ya teman-teman ya. Jadi butuh waktu untuk memahami. Tapi kalau teman-teman ada waktu itu ya silakan. Ini di RR udah diperbanyak dan ada di RR. Semoga pandemi ini segera selesai dan teman-teman bisa lihat nanti di RR. Itu sih tambahan informasi. Kayaknya udah sekian karena tidak ada lagi pertanyaan. Tania udah dibantu ya dicatat semua peserta yang hadir hari ini, Tania? Sudah, Miss. Oke, sip, thank you. Terima kasih kepada terutama KMJ yang sudah kasih buat kita, yang cukup singkat dan padat. Jadi teman-teman punya waktu untuk melakukan hal yang lain. Terima kasih juga kepada teman-teman peserta yang sudah hadir hari ini. Semoga ini bisa memberikan ilmu buat teman-teman supaya terus maju ke depan. KMJ, slide-nya boleh di-share nggak ke teman-teman? Iya.
Oke, sip. Nanti slide-nya saya share ya di G Drive kita. Karena ada list di sana, yang penting itu adalah list jurnal tadi. Karena teman-teman kan udah paham nih kemana sebaiknya mengarahkan tulisan teman-teman kalau udah ada. Dan seperti apa perubahan dari skripsi ke artikel atau tugas ke artikel itu seperti apa. Nggak bisa di-copy paste aja. Karena nanti akan ada masalah plagiasi. Seperti yang pelatihan yang lalu saya udah jelasin. Kalau misalnya kita ambil tulisannya dari kita sendiri tapi tidak kita parafrase atau tidak kita citasi, itu juga namanya plagiasi. So, memang yang namanya menulis itu sulit. Kami para dosen, terutama saya juga demikian dalam menulis, kami memahami itu ya, karena itu dari jurusan juga mengadakan pelatihan ini supaya teman-teman setidaknya ada dasar dulu kalau nanti kemudian akan menulis. Dari ASI sebenarnya udah ada beberapa orang yang memberikan tulisannya, atau saya minta tulisannya untuk kita ubah menjadi artikel. Itu ada Ilman, dan kemudian ada Akram yang memberikan paper sebenarnya, yang kalau Akram paper ya. Jadi nanti akan dicoba digodok bersama supaya kita jadikan artikel. Kalau teman-teman seperti kata KMJ tadi, ada tulisan yang teman-teman rasa cukup baik, ini silahkan bisa ke dosen siapa aja teman-teman. Pasti dosen-dosen juga mau kok untuk membantu, karena pada akhirnya itu akan membantu jurusan dan dosen sendiri. Jadi sekian dulu pelatihan kita untuk hari ini, sosialisasi ya. Terima kasih sekali lagi KMJ atas waktunya, ilmunya juga, dan kepada teman-teman saya tutup dulu pelatihan kita hari ini. Mohon bantuannya nanti untuk mengisi survei, akan saya kirimkan di grup ASIS. Terima kasih buat semuanya, dan selamat menjalankan sisa hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya meeting ini. Nggak difoto dulu, Terima kasih, Miss. Makasih, Mbak Ida, KMJ. kita foto dulu untuk dokumentasi teman-teman. Frida, tolong bantu Frida. Oke, Miss. Kayak aba-aba ya, biar posenya cetar. Siap. Ini yang nggak bermasalah kameranya tolong dihidupkan. Ya betul, tolong hidupkan, jadi jangan tulisan aja. Sayang sekali kamera saya. Udah? Bisa pakai foto dulu, foto ditempel di situ. Nanti diedit tolong. Bisa. Baik. Silakan, Frida. Oke. Oke ya, 1, 2, bentar. 1, 2, 3. Dah. Oke, sip. Terima kasih banyak, Frida. Terima kasih KMJ dan teman-teman semuanya. Sampai berjumpa di pelatihan berikutnya bulan depan. Bye, guys. Thank you. Saya akhiri ya pertemuan ini. Thank you, Miss. Makasih, KMJ. Makasih, KMJ. Makasih, Miss. KMJ, thank you.